Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Gabriel Lumbantobing dengan NIM 2104011023 dari mata kuliah Ekonomi Teknik kelas C. Izin Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 dari materi Ekonomi Teknik. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu bunga uang dan nilai waktu dari uang. Kita lihat subbab 31. Yang pertama, interest, yaitu benda akan mempunyai nilai atau value bagi seseorang bila benda itu memiliki kemampuan untuk memuaskan kebutuhannya. Uang juga memiliki nilai tinggi pada keadaan yang tempat yang dibutuhkan. Imbalan kesediaan melepaskan kesempatan menggunakan uang, dan imbalan kesediaan untuk menunggu disebut bunga uang atau interest. Kemudian bab 32 yaitu interest rate atau rate of capital growth. Interest rate atau the rate of capital growth adalah keuntungan yang diterima dari suatu investasi. Tingkat keuntungan selalu dinyatakan dalam basis per tahun. Kemudian kita masuk dalam subbab 33. Interest rate dari pandangan pemberi pinjaman. Seseorang yang mempunyai sejumlah dana dihadapkan dengan beberapa alternatif berkenaan dengan penggunaan dana tersebut. Alternatifnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, ia akan menukarkan uangnya dengan barang atau jasa, disebut consumer goods. Yang kedua, ia akan menukar uangnya dengan barang produksi atau producer goods. Yang ketiga, ia menimbun uangnya untuk kepuasan pribadi. Keempat, ia akan meminjamkan uangnya. Dan yang terakhir, ia akan meminjamkan uangnya dengan syarat bunga. Kemudian kita masuk kepada bab 34. Pandangan calon peminjam terhadap tingkat bunga akan dipengaruhi oleh tujuan pengguna dana. Bila digunakan untuk kepentingan pribadi, bunga akan diukur dengan kepuasannya. Kemudian bab 35. Time value of money. Uang yang diinvestasikan pada periode tertentu dapat diperoleh dengan tingkat tertentu. Uang mempunyai nilai waktu, berarti sejumlah rupiah yang sama pada saat berbeda mempunyai nilai berbeda selama tingkat bunga yang diperoleh lebih besar dari 0. Kemudian bab 36 yaitu klasifikasi bunga uang. Cara perhitungan bunga uang diantaranya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, simple interest atau bunga sederhana tunggal. Yang kedua, compound interest atau bunga berbunga atau bunga majemuk. Kita lihat bab 361. Pertama, simple interest atau bunga sederhana. Dalam hal ini, pinjaman sebanding dengan lama waktu pinjaman pokok atau utama atau disebut juga prinsipal. Bila P sama dengan prinsipal atau nilai uang awal periode, N periode pinjaman, I interest rate, maka I sama dengan P kali I kali N. I adalah jumlah uang. I berbanding lurus dengan P, I, dan N. Kemudian bila F sama dengan future atau nilai uang akhir periode, maka F sama dengan P tambah L sama dengan P tambah P kali I kali N. Fn sama dengan P kali 1 tambah N. Kemudian kita masuk ke subbab 362 yaitu compound interest atau bunga berbunga, disebut juga bunga majemuk. Pemberian bunga lagi pada periode berikutnya, atau dengan kata lain, bunga akan berbunga kembali. Rumusnya yaitu sebagai berikut. F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Kemudian kita masuk kepada bab 37
cash flow diagram atau diagram arus kas. Untuk memberi gambaran bila aliran yang terjadi pada berbagai waktu dibutuhkan diagram arus kas. Arus kas adalah aliran uang masuk dan keluar selama periode umur proyek. Kita masuk kepada bab 38, ekuivalensi atau kesetaraan. Ekuivalensi sendiri tergantung pada beberapa hal, antaranya tingkat suku bunga, jumlah uang terlibat, waktu menerima dan lama pengeluaran uang. Yang terakhir, sifat yang berkaitan dengan pembayaran bunga terhadap modal yang ditanam dan modal awal yang diperoleh kembali. Kemudian kita masuk kepada bab 39, yaitu development of interest formula atau perluasan pengembangan rumus-rumus bunga. Yang pertama kita masuk ke dalam bab 391, single payment compound amount factor. Mempunyai rumus yaitu F sama dengan 1 tambah I pangkat N, F sama dengan P F per P I N. Kemudian kita masuk ke subbab 392, single payment present worth factor. Mempunyai rumus P sama dengan F kali 1 tambah I pangkat N, di mana P sama dengan F P per F I N. Lalu kita masuk ke bab 393, yaitu equal payment series compound amount factor, dengan rumus F sama dengan A kali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. F sama dengan A F per A I N. 394 itu equal payment series sinking fund factor. A sama dengan F kali I per 1 tambah I pangkat N kurang 1, di mana A sama dengan F A per F I N. Kemudian kita masuk kepada bab 395, equate payment series present worth factor. Rumusnya P sama dengan A kali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I kali 1 tambah I pangkat N. P sama dengan A P per A I N. Kita masuk kepada bab 396, yaitu equal payment series capital recovery factor, dengan rumus A sama dengan P kali I tambah 1 tambah I pangkat N per 1 tambah I pangkat N dikurang 1. A sama dengan P A per P I N. Kemudian 397, gradient to present worth conversion factor. P sama dengan G kali 1 per 1 dikali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I kali 1 tambah I pangkat N kurang N per 1 tambah I pangkat N. P sama dengan G P per G I N. Subbab 398 yaitu gradient to uniform series conversion factor. Mempunyai rumus A sama dengan G kali 1 per 1 dikali N per 1 tambah I pangkat N dikurang 1. A sama dengan G A per G I N. 310, nominal interest rate, tingkat interest nominal. Nominal interest rate ini ditekankan dalam basis tahunan yang diperoleh atau ditentukan dari perkalian interest rate atau periode dengan jumlah periode per tahun. Kemudian kita masuk kepada bab 311, yaitu effective interest rate atau tingkat bunga efektif. Ini diartikan sebagai perbandingan nilai bunga untuk 1 tahun prinsipal atau P. Effective interest rate sama dengan X kurang P per P dikali 100%. Tingkat bunga efektif dapat ditentukan tanpa didasari pada nilai awal. R sama dengan nominal interest rate, M jumlah dari periode per tahun, IE sama dengan effective interest rate. Maka IE sama dengan 1 tambah R per M pangkat M dikurang 1. Kemudian kita masuk kepada bab 312, yaitu interest rate minimal. Untuk menentukan rate pertumbuhan,
Maka pedomannya ialah yang pertama deposito bank dengan penjelasan sebagai berikut. Lalu yang kedua perusahaan yang sudah ada dengan penjelasan sebagai berikut. Kemudian kita lihat contoh soal nomor 1, yaitu uang sebesar 2 juta rupiah akan dipinjam dengan tingkat bunga 10% per tahun selama 2 tahun. Lalu berapa bunga sederhana yang akan dibayar setelah 2 tahun? Maka jawab P sama dengan 2 juta, I sama dengan 0,10, lalu N sama dengan 2. Maka bunganya adalah I sama dengan P kali I kali N, lalu kita dapatlah hasilnya Rp400.000. Kemudian kita masuk kepada soal nomor 2. Pada tanggal 1 September diinvestasikan uang sebesar 2 juta rupiah dan menjadi 3 juta rupiah 1 tahun kemudian. Hitunglah bunga dan suku bunga dari investasi tersebut. Kita lihat bunganya yaitu 3 juta dikurang 2 juta rupiah yaitu sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian suku bunganya yaitu 1 juta rupiah per 2 juta rupiah dikali 100%, yaitu kita dapat 20% per tahun. Kemudian contoh soal nomor 3. Lala minjam uang kepada Sorta Rp200.000 dengan bunga 10% per tahun selama 2 tahun. Bunga yang diperoleh sejumlah, maka kita jawab I sama dengan 200.000 dikali 0,1 dikali 2. Maka kita dapat I sama dengan Rp40.000. Kemudian soal nomor 4. Diana meminjam uang kepada Andi Rp400.000 dengan bunga 10% per tahun selama 1 tahun. Lalu berapa jumlah uang yang harus dibayar Diana selama 1 tahun? Maka langkah pertama yaitu kita mencari bunganya, yaitu I sama dengan 400.000 dikali 0,10 dikali 1, yaitu kita dapat Rp40.000. Jadi jumlah uang yang harus dibayar kepada Diana kepada Andi adalah F sama dengan Rp400.000 ditambah Rp40.000, yaitu sama dengan Rp440.000. Jadi uang yang harus dibayar Diana kepada Andi yaitu Rp440.000. Demikianlah yang bisa saya jelaskan, Pak. Terima kasih, Pak.